Sebagai manusia, rasanya sangat sulit untuk bisa hidup di bawah kemampuan. Apalagi kita biasanya terjebak oleh banyak sekali faktor, dimulai dari gengsi, hawa nafsu, gaya hidup, dan pergaulan yang tidak tepat. Padahal hidup di bawah kemampuan merupakan salah satu faktor utama dari menjadi orang yang lebih sejahtera secara finansial, atau dengan kata lain menjadi orang yang lebih kaya daripada sebelumnya. Maka dari itu sangat penting untuk bisa memahami bagaimana cara kita untuk mengatur keuangan kita atau mengelola keuangan kita agar kita bisa hidup di bawah kemampuan, agar kita bisa menyimpan lebih banyak uang daripada sebelumnya, sehingga kita bisa memiliki tabungan yang lebih besar untuk kita olah ke depannya, entah untuk dijadikan sebagai modal untuk usaha sampingan atau untuk berinvestasi. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara mengatur keuangan untuk hidup di bawah kemampuan yang tentu saja bisa langsung kamu terapkan. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara mengatur keuangan yang pertama, yaitu tentu saja dengan membuat anggaran bulanan. Kita sudah sering sekali membahas terkait anggaran bulanan, karena memang anggaran bulanan yang akan mendata seberapa besar pengeluaran yang kita miliki per bulannya. Jadi saat kamu membuat anggaran bulanan, pastikan agar pengeluaran yang kamu miliki tidak lebih besar dari pemasukan yang kamu dapatkan. Kamu harus bisa mencatat semua pengeluaran kamu per bulannya dengan mendetail terkait kebutuhan pokok, anggaran-anggaran yang harus kamu bayarkan setiap bulannya, dan juga kebiasaan kamu dalam mengeluarkan uang untuk hobi kamu maupun untuk nongkrong bersama teman-teman kamu. Buatlah semua anggaran itu dengan jelas, kemudian perhatikan berapa persen pengeluaran yang kamu miliki setiap bulannya dari uang yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu atau gaji yang kamu terima per bulannya. Dengan begitu, kamu bisa melihat beberapa aspek yang memang bisa kamu pangkas pengeluarannya untuk bisa menjadi orang yang lebih hidup di bawah kemampuan. Terutama kamu bisa lihat di bagian gaya hidup dan pengeluaran kamu untuk hobi kamu setiap bulannya. Ya karena kita cenderung untuk mengeluarkan uang terlalu banyak pada gaya hidup kita, entah itu dari jenis pakaian yang kita kenakan, sampai tempat kita nongkrong yang mungkin terlalu mahal jika dibandingkan dengan penghasilan yang kita dapatkan. Kamu harus bisa memetakan semua itu, kemudian memangkas pengeluaran yang tidak perlu, atau mungkin kamu bisa menurunkan jumlah dana yang kamu keluarkan untuk satu buah kegiatan, entah itu gaya hidup atau hobi kamu. Kemudian cara mengatur uang untuk hidup di bawah kemampuan yang kedua adalah prioritaskan tabungan dan investasi sebelum dibelanjakan. Menabung adalah hal yang harus kamu lakukan. Tapi jika kamu memang adalah orang yang tidak terlalu setuju tentang menabung, ya kamu bisa mengarah ke investasi. Jadi untuk bisa menjadi orang yang lebih hidup di bawah kemampuan, ini mungkin menjadi cara yang paling cepat untuk bisa kamu terapkan, yaitu kamu harus langsung memprioritaskan tabungan dan investasi kamu saat kamu baru mendapatkan uang dari pekerjaan kamu atau gaji bulanan kamu. Dengan begitu, kamu hanya akan fokus untuk mengelola uang yang kamu alokasikan untuk berbelanja. Karena di awal, kamu sudah mengalokasikan sebagian besar uang yang kamu dapatkan untuk ditabung atau untuk diinvestasikan. Misalnya gaji kamu dalam per bulannya sebesar 3 juta rupiah. Di awal kamu harus bisa memetakan, misalnya kamu memprioritaskan tabungan dan investasi sebesar 50% dari penghasilan kamu. Dengan begitu kamu hanya perlu fokus untuk mengelola sisa dari tabungan tersebut, yaitu 1.500.000 rupiah. Maka pikiran kamu tidak akan terbayang-bayangi oleh jumlah uang yang terlalu menumpuk yang bisa membuat kamu kebobolan dengan mengeluarkan uang terlalu banyak untuk dibelanjakan. Jadi aturannya adalah buatlah tabungan dan investasi menjadi prioritas yang pertama, yang paling pertama
yang harus kamu lakukan saat kamu baru menerima gaji dari pekerjaan kamu, bukannya memprioritaskan untuk berbelanja, entah itu untuk kebutuhan kamu maupun gaya hidup. Kemudian cara mengatur uang yang ketiga untuk hidup di bawah kemampuan adalah dengan mengurangi hutang konsumtif. Hutang sebenarnya adalah hal yang sangat fatal untuk kamu lakukan, terutama bagi kamu yang tidak bisa atau tidak mampu untuk mengelola hutang tersebut. Maka dari itu, untuk bisa menjadi orang yang lebih hidup di bawah kemampuan, kamu sebaiknya menghindari atau mengurangi hutang konsumtif. Jadi, apa yang dimaksud dengan hutang konsumtif? Hutang konsumtif adalah hutang yang kamu miliki untuk barang-barang yang kamu konsumsi setiap harinya. Misalnya terkait kebutuhan pokok seperti makanan, ataupun kebutuhan lain seperti smartphone, gadget, dan barang-barang mewah lainnya. Ini semua disebut dengan hutang konsumtif. Itu karena kamu berhutang untuk barang-barang yang kamu konsumsi, bukan pada barang-barang yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan uang. Maka dari itu, hindarilah hutang konsumtif ini untuk bisa memiliki uang yang lebih banyak untuk kamu tabung dan investasikan nantinya. Karena dengan begitu, kamu bisa hidup di bawah kemampuan. Kemudian yang keempat adalah cari diskon dan penawaran murah. Diskon memang adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi pengeluaran, untuk bisa hidup di bawah kemampuan. Itu karena diskon bisa sangat membantu kamu untuk memotong anggaran yang kamu butuhkan per bulannya pada suatu jenis pengeluaran. Misalnya, kamu sudah mengalokasikan 500.000 untuk kamu keluarkan selama 1 bulan untuk membeli beras misalnya. Tapi karena ada sebuah diskon di suatu tempat, kamu bisa memotong pengeluaran tersebut menjadi 300.000 atau kurang. Yang mana sisa dari pengeluaran tersebut bisa kamu tabung atau untuk kamu belanjakan pada hal yang lainnya. Dengan begitu kamu tidak perlu memaksa diri kamu untuk terlalu berhemat atau terlalu memaksakan diri dalam memangkas pengeluaran yang kamu miliki sehingga kamu merasa tertekan. Tapi ingat, mencari diskon dan barang-barang murah biasanya akan membuat kita terjebak pada jebakan-jebakan diskon ini, di mana kadang kita cenderung untuk tertarik pada barang-barang diskon yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Seperti misalnya gadget yang sedang dipromokan atau sebuah merek pakaian yang sedang memiliki diskon, yang padahal pakaian kita di rumah sudah sangat menumpuk. Maka kamu harus bisa menjadi lebih jeli untuk melihat apakah barang yang sedang dipromosikan kamu butuhkan atau tidak. Kemudian cara mengatur uang untuk hidup di bawah kemampuan yang kelima adalah dengan mengurangi langganan yang tidak perlu. Langganan ini biasanya berupa, ya kalau di zaman sekarang itu seperti langganan TV kabel atau langganan streaming yang tidak terlalu kita gunakan. Kenyataannya bahwa semakin kita berlangganan pada layanan-layanan hiburan ini, kita justru akan semakin malas untuk bekerja. Kita justru akan terlalu terjebak pada hiburan ini sehingga kita merasa bekerja adalah hal yang berat untuk kita lakukan. Maka dari itu, kamu harus mampu untuk mengurangi langganan-langganan yang tidak perlu ini, terutama langganan yang tidak benar-benar kamu manfaatkan atau kamu gunakan secara penuh setiap bulannya. Dengan begitu, kamu akan bisa hidup di bawah kemampuan kamu, sehingga kamu bisa menyimpan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian cara yang keenam adalah dengan memasak di rumah. Mungkin sudah saatnya untuk mengurangi aktivitas nongkrong di luar terlalu sering, atau makan di restoran-restoran terlalu sering. Sudah saatnya kita fokus pada diri kita sendiri, pada finansial kita untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak agar kita bisa lebih sejahtera di masa depan. Dan ketahuilah bahwa memasak di rumah akan membuat kamu jauh lebih irit dibandingkan saat kamu memenuhi gengsi dan gaya hidup kamu di mana kamu terlalu sering untuk makan di luar.
Itu karena harga makanan yang kamu beli di luar biasanya akan beberapa kali lipat lebih mahal dibandingkan biaya yang harus kamu keluarkan untuk memasak di rumah secara mandiri. Perbandingannya bahkan bisa satu porsi harga makanan di luar bisa bernilai 10 porsi makanan yang kamu masak sendiri. Jauh banget bukan? Apalagi makanan yang kamu masak sendiri bisa kamu simpan dan kamu konsumsi untuk esok harinya. Dengan begitu, kamu akan memiliki lebih banyak uang untuk kamu simpan dan investasikan, karena kamu hidup di bawah kemampuan yang kamu miliki. Kemudian cara mengatur uang untuk hidup di bawah kemampuan yang ketujuh adalah dengan berbelanja secara cerdas. Ini sangat diperlukan dalam kebiasaan kita berbelanja, yaitu berbelanja secara cerdas. Jadi apa sih yang dimaksud dengan berbelanja secara cerdas? Secara simpelnya saya akan menjabarkannya seperti kamu fokus untuk membeli barang-barang yang lebih berkualitas, tapi kamu bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang lebih lama. Daripada kamu membeli barang yang murah tapi tidak berkualitas, yang mana harus kamu ganti secara rutin. Itu akan membuat kamu menyimpan lebih banyak uang, karena barang yang lebih mahal dan berkualitas biasanya lebih awet walaupun harganya sedikit lebih mahal. Tapi perbandingannya justru harga yang lebih mahal ini akan jadi lebih murah jika dibandingkan saat kamu harus mengganti barang yang sama selama kurun waktu yang dekat. Maka dari itu, pertimbangkanlah untuk membeli setiap barang yang kamu kenakan, entah itu pakaian, peralatan rumah tangga, atau apapun itu. Pertimbangkanlah jenis-jenis barang yang sebenarnya lebih berkualitas dan tahan lama, sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk jenis pengeluaran yang sama berulang kali. Kemudian, cara mengatur uang untuk hidup di bawah kemampuan yang terakhir atau yang kedelapan adalah dengan berinvestasi pada kebutuhan utama. Apa sih itu kebutuhan utama? Dan bagaimana kita berinvestasi pada kebutuhan utama? Di sini ada 3 jenis kebutuhan utama yang perlu dan harus sebenarnya untuk kamu investasikan, yaitu yang pertama, di bidang pendidikan, kemudian yang kedua di bidang kesehatan, dan yang ketiga di bidang asuransi. Yang pertama itu di bidang pendidikan. Kamu pastinya sudah sadar kalau pendidikan itu adalah hal yang sangat penting untuk kamu investasikan ke dalam diri kamu. Itu karena semakin banyak ilmu yang kamu miliki, peluang kamu untuk bertahan dalam perubahan di dunia ini akan semakin besar. Peluang kamu untuk mendapatkan penghasilan tambahan akan semakin besar pula. Dan peluang kamu untuk terhindar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan terkait finansial juga akan meningkat. Itu karena dengan banyaknya ilmu yang kita miliki, kita akan memiliki pemikiran yang lebih kompleks terkait bagaimana cara kita untuk mendapatkan uang yang lebih besar atau yang lebih banyak. Kemudian bagaimana cara kita untuk menyimpan uang tersebut dengan lebih baik, dan yang terakhir bagaimana cara kita untuk mengeluarkan uang tersebut dengan lebih bijaksana. Kemudian yang berikutnya adalah investasi pada kesehatan. Investasi pada kesehatan ini juga sangat penting karena kalau kita lalai terhadap kesehatan kita akan mengalami kerugian-kerugian mendadak yang tidak kita sadari di masa depan. Itu karena orang yang tidak sadar tentang kesehatan atau pentingnya kesehatan mereka cenderung untuk mengalami penyakit-penyakit di masa tua, yang mana penyakit-penyakit tersebutlah yang bisa membuat kamu kehilangan banyak uang secara mendadak. Maka dari itu, kamu harus bisa mengoptimalkan investasi kamu dalam bidang kesehatan ini, seperti untuk tetap berolahraga, memakan makanan yang sehat, dan sebagainya. Sehingga kamu bisa menjadi orang yang terhindar dari masalah-masalah kesehatan yang tidak terduga. Kemudian kamu bisa menjadi orang yang lebih produktif karena kesehatan kamu bisa membaik sehingga kamu memiliki mobilitas yang tinggi untuk mencari uang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah asuransi.
Asuransi ini sangat penting untuk mengatasi masalah yang tadi terkait kesehatan dan jiwa. Apabila suatu saat di masa depan kita mengalami masalah-masalah mendadak terkait kesehatan kita atau kejiwaan kita, dengan adanya asuransi, kita akan mengeluarkan uang yang lebih sedikit daripada yang seharusnya saat kita mendapatkan masalah tersebut. Yang mana berarti kita akan berhemat untuk kesehatan kita saat kita sedang sakit di masa depan. Tapi tetap mencegah lebih baik daripada mengobati, jadi investasikanlah uang kamu untuk kesehatan kamu lebih dulu. Sehingga kesehatan kamu nantinya tidak terlalu parah saat kamu tiba-tiba mengalami masalah kesehatan di masa depan. Sekian dulu dari program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.